adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita akan beribadah kembali di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Untuk hari ini yang akan menjadi liturgos adalah Kakak Ciko. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita untuk hari ini, tetapi sebelumnya kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Ciko, undangan adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PLKPA. Masih tetap berdiri, dibuka Kidung Ceria adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 26, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 26, baitnya yang pertama, anak-anak mari nyanyi. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan adik-adik, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh berkumpul kembali untuk kami melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan Yesus, kiranya Engkau membimbing kami dalam ibadah ini, agar kami mau mendengarkan, agar kami mau merenungkan firman-Mu dengan baik, dan juga mau bernyanyi dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan juga berkati kakak Layan yang menjadi liturgos ataupun pelayan firman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, Kakak Ciko persilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur Pujian untuk hari ini. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-10. Mazmur 16 ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Demikian Mazmur Pujian untuk hari ini.
Adik-adik, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 151 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 151 baitnya yang pertama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya! Adik-adik, silakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya adik-adik ya. Kita bisa sama-sama kembali berkumpul untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama baca dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Adik-adik, untuk ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu menceritakan tentang pertemuan Rasul Paulus dengan bangsa Yahudi adik-adik ya. Pertemuan itu dengan bangsa Yahudi itu dilakukan dengan sangat baik ya adik-adik ya. Rasul Paulus melakukan komunikasi yang baik kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Agar apa adik-adik? Agar Injil Tuhan atau kabar baik tentang Tuhan itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa tersampaikan dengan baik ya adik-adik ya. Ya adik-adik, di ayat selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan tentang identitas dia ya. Dia dilahirkan di Tarsus dan dibesarkan di kota Yerusalem ya adik-adik ya. Dan untuk selanjutnya di ayat selanjutnya itu Rasul Paulus menceritakan bahwa tentang kisahnya dia itu cerita tentang dia itu pada waktu itu dia tuh membunuh orang-orang
pengikut Tuhan ya adik-adik ya, sangat kejam, dan pada akhirnya dia dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk bertobat, dan dia mengabarkan kabar Injil Tuhan kemana-mana, ke segala penjuru adik-adik ya. Tentu sangat membuahkan hasil yang sangat baik adik-adik ya, kalau kita lihat cerita tentang Rasul Paulus ini adik-adik ya. Ya adik-adik, di sini kita menceritakan bahwa kita harus mau bersaksi ya adik-adik ya, sama seperti Rasul Paulus. Apapun keadaannya, apapun kondisinya pada waktu itu, tapi kita dituntut untuk bisa mau bersaksi adik-adik ya, untuk bisa mau mengabarkan Injil Tuhan. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita, perbuatan kita ya adik-adik ya. Seperti apa yang sudah sama-sama kita pernah pelajari, kita pernah dengar, bahwa kalau kita mau menjadi anak yang menurut kehendak Tuhan itu, melakukan semua kehendak Tuhan dengan baik, harus seperti apa adik-adik ya. Harus mendengarkan apa yang Tuhan inginkan ya. Sama seperti saat ini, kita dituntut untuk bisa bersaksi di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Dan dalam pesan cerita kita yang sudah sama-sama kita baca ini, jadi dengan keadaan apapun kita ya, apapun yang kita alami, tapi Tuhan itu pakai kita ya adik-adik ya. Tuhan memakai kita sama seperti Rasul Paulus ini. Jadi kita harus bisa meneladani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat Rasul Paulus ini. Kita harus bisa bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita, lewat keluarga kita ya, lewat lingkungan kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan betapa Tuhan kita itu hebat, sehingga kita bisa melalui semua prosesnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau percaya akan kehendak yang sudah Tuhan berikan ya. Jadi tetap yakin dan percaya, apapun keadaan kita ya, Tuhan itu akan tetap memakai kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Pesan Kanensi, jangan lupa tetap menjadi saksi Tuhan yang baik ya adik-adik ya. Selalu tetap membina hubungan yang baik kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan lakukanlah semua yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, Kakak Ciko yakin tadi adik-adik sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau merespon firman Tuhan tersebut dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 198 bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Ceria 198 bait yang pertama dan yang kedua, Ku hidup bagi Yesus. Adik-adik, kita akan doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau untuk memberkati bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan juga mau untuk memberkati pemerintahan yang ada di bangsa dan negara ini, serta memberkati kami sebagai warga negara. Bantu kami ya Tuhan untuk kami bisa menjadi warga negara yang baik, yang taat akan perintah yang Tuhan telah berikan kepada pemerintah kami untuk diteruskan kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara ini juga ya Tuhan, di dalam masa pandemi, agar segera masa pandemi ini boleh cepat berakhir. Berkati juga untuk program vaksinasi ya Tuhan yang masih tetap berjalan. Lindungilah ya Tuhan program ini agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan. Berkatilah gereja-gerejamu yang ada Tuhan, khususnya untuk segala tugas pelayanan Tuhan. Memberkati dari mulai pendeta, penatua dan diaken, serta pengurus-pengurus perekat di dalamnya Tuhan. Untuk segala keterbatasan yang ada khususnya pada masa pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhan, perkabaran Injil yang dilakukan bisa berjalan dengan baik Tuhan, dan program-program yang akan direncanakan baik sudah terlaksana maupun belum terlaksana itu akan berjalan dengan baik, dan semua adalah campur tangan-Mu saja. Berkatilah gereja-gereja kami ini Tuhan, dan kami mau menyerahkan semua pergumulan yang ada dalam gereja-gereja-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami, untuk mama dan juga papa. Tuhan tolong berkati mama dan papa dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan berkat dan juga rezeki. Tuhan berkati pekerjaan dan juga usaha yang mama papa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan mereka yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Begitu pula dengan Bapak Pendeta Agustian Manalu. Biar Tuhan Yesus mau memberkati obat-obat yang mereka minum, sehingga mereka boleh sembuh dari penyakit mereka ya Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang kekurangan biaya untuk berobat dan sedang mencari biaya, Tuhan tolong mereka sehingga mereka pun memperoleh biaya dan mereka boleh berobat dan mereka boleh sembuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan dari kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan dan juga mengabulkan doa-doa kami ini. Tuhan Yesus, pada doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan tolong berkati adik-adik dalam sekolahnya, dalam adik-adik sebagai anak-anak di rumah, dan juga adik-adik sebagai teman-teman di lingkungannya. Tuhan Yesus tolong berkati adik-adik dimanapun mereka berada. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan yang dari Tuhan agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberikan persembahan adik-adik. Untuk persembahan adik-adik nanti digabungkan dengan persembahan mama papa ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 38, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kidung Ceria 38, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mari bersyukur semua. Adik-adik, Kakak Ciko undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mendoakan persembahan yang tadi kita sudah berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan kami untuk hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna dalam pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun, yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA kedua, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika merasa kesulitan dalam mengupload aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, jangan lupa untuk digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta perkapaian selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta perkapaian selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh, baca Alkitab, dan selalu berdoa. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta Pelkat PA pada hari ini. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 202. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah.
ibadah kita telah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kalau tadi kami sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan, semoga apa yang sudah sama-sama kami dengar itu bisa menjadi satu patokan untuk kami bisa melakukan kehidupan kami hari lepas hari seturut dengan apa yang telah Engkau perintahkan bagi kami. Tuhan, kami mau Engkau memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau telah mendengarkan doa kami ini, kami mau mengucap syukur dengan segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk terus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita akan bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan. Sampai bertemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!